Baik, Anda kembali di Dua Sisi. Waktunya kita pertukaran pemain, Vi. Kita dengarkan suara-suara yang punya pandangan berbeda. Oke. Baik, Mas Agus terima kasih. Saya persilakan Pak Kiai untuk bertukar dengan Mas Agus. Nih, silakan bergabung. Nah, kita dengarkan suaranya Pak Kiai ini. Ya, silakan. Oke, tapi sebelum kita mulai, Vi. Ya. Nah, kita lihat di tampilan layar kita ini ada beberapa pernyataan yang sudah sempat kita capture ya. Kita mengutipnya dari media Ibu sosial. Suti Pujastuti. Kasino jauh lebih terukur damage-nya. Judol dan pinjol harus dihentikan. Oh, tegas tuh. Jadi kalau kasino itu lebih terukur. Wah, tuh berbeda datanya dengan Muhammad Khalid tadi ya sepertinya ya. Oke, satu lagi nih, tokoh yang juga mengangkat juga atau berkomentar juga. Judi itu haram, Mas. Aya-aya wae eta mah. Judi itu sia-sia, uang berpindah tangan, tapi produk barang atau jasanya nggak ada. Judi itu merusak mental bangsa. Masih ingat nggak kasus teranyar ada polwan? Waduh, ini suami jadi korban gara-gara judi. Efek sosialnya besar. Tapi saya pengen menyoroti yang menarik adalah Bu Susi Pujastuti ke Kiai Holil. Lebih terukur kasih. Iya, damage-nya lebih terukur Kiai Holil dibandingkan judol dan pinjol. Tadi Mas Agus jelas tuh, OB-nya 250 juta. Dengan gaji 5 juta, utangnya 250 juta tuh gara-gara judol. Nutupnya gimana ya? Masalahnya perbandingannya tidak apple to apple. Masa judol dengan kasino. Dua hal yang tidak sama. Coba bandingkan dengan produktivitas bangsa. Kalau diukur mamanya judi apapun bentuknya, dihitung dengan bagaimana mendorong generasi muda ini untuk berkarya. Nanti kalau teman-teman mereka tuh ingin kaya, cepat kaya, lalu ke tempat kasino. Apa yang terjadi dengan bangsa ini? Oleh karena itu kita mencari perbandingan itu dengan yang setara. Jadi kalau kita dihitung, oh hidup nggak bisa lagi kecuali dengan judi. Bolehlah antara judol dan dengan tadi berkenaan dengan lokalisasi, dengan perjudian itu. Nyatanya kita kan ingin mendorong anak-anak kita tuh berkarya, anak-anak kita tuh berpikir sehat. Orang-orang yang kecanduan judi itu kan hanya menghayal. Mana pernah dia akan mengasah skillnya. Bagaimana mereka akan berpikir tentang bagaimana kemajuan bangsa ke depan. Dia hanya menghayal. Dan tadi data-data dari Mas Khalid ini karena di dapil tempat saya tinggal, jadi saya dukung juga sama dengan saya gitu. Oke. Udah tepuk tangan gitu. Nah, mari kita dorong bangsa ini sesuai dengan karakter kita. Kita ini jadi Indonesia yang sebenarnya. Jangan kita menjadi, oke lah Malaysia mengadakan. Mungkin ada sejarah yang berbeda tentang Genting Island. Dan tadi ekonominya tidak menambah untuk pemasukan kita. Kalau nanti berkata makanya, ini Pak daripada tidak diambil lebih baik diambil. Sekarang kalau bagi kita, ini barang haram mau diambil gimana? Oke. Kita tapi biasakan Jakarta orang-orang pernah kita melakukan ini Pak Kiai. Jakarta pernah melakukan ini gitu loh. Kan kalau benar nggak akan dihentikan. Kan karena tidak benar dihentikan. Dulu bahkan ada kupon sumbangan olahraga berhadiah, KSOB, juga dibredel, SDSB dibredel. Artinya kalau saya melihat dari pola begini, selalu ada inisiatif untuk mengambil cuan dari judi. Tetapi ini bertentangan dengan norma agama, ketuhanan yang Maha Esa, bertentangan dengan norma sosial. Bahkan di dalam KUHP kita dimasukkan dari kejahatan ya sosial kita selain moral itu. Jadi sekarang secara hukum agama tidak boleh, undang-undang tidak boleh. Mari kita dorong bangsa ini lebih sehat, mencari pendapatan yang produktif juga. Yang produktif dan halal bahasa kita. Meskipun ya dampaknya Jakarta maju pada saat itu bikin jalan, bikin infrastruktur dan lain sebagainya. Sekarang majunya karena judi atau karena memang pendapatan kita? Ya tidak dipungkiri kan, miliaran rupiah masuk dari aspek judi pada saat itu. Tapi kerusakan tadi kan sudah jelas berapa orang yang terkena judi. Jadi artinya untuk ngobatin itu tidak sesuai dengan pendapatannya. Ajus gimana? Ya kayaknya dari tadi agak abu-abu nih antara WNI dengan WNA. Kalau tadi izin Pak Kiai, tadi kan anak-anak bangsa berjudi seolah-olah mau main judi di orang kasino. Indonesia main judi. Nah padahal tadi saya dan Pak Agus sudah sepakat bahwa tidak ada WNI yang boleh main. Itu yang pertama. Yang kedua, WNA yang datang pun WNA yang punya duit. Gitu kan. Dan ini terisolir. Nah sekarang pertanyaannya, dampak sosial apa sih yang kira-kira orang asing main dirasakan oleh masyarakat kita? Itu satu. Yang kedua, kebetulan di daerah saya cukup lazim yang namanya tajen, yang namanya bola adil, namanya beberapa hal yang lainnya juga. Nah, ini pun ada sekarang, ya. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa penghasilan dari perjudian ini, perjudian yang merupakan adat kita ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum, malah nggak masuk ke penerimaan negara, ya kan? Yang ingin saya dorong adalah bagaimana kita menciptakan sebuah kawasan seperti di ITDC dulu itu. ITDC itu masyarakatnya itu nggak punya SDA Pak. Kita di Bali nggak punya SDA. Kita cuma mengandalkan pariwisata, nggak bisa bercocok tanam.
itu tanahnya tanah kapur di sana. Kalau ke Uluwatu sekarang tuh tanah kapur semua. Akhirnya pemerintah berinisiatif untuk bikin ITDC. Jadi untuk mendorong investasi kan. Ada hotel-hotel bintang 5 dan lain-lain. Dan itu terkontrol. G20 aja bisa dilaksanakan di sana. Ya kan? Kalau seandainya di daerah Bali yang lain, misalnya contoh di Buleleng Timur atau di Karangasem yang benar-benar sangat miskin, dibikin kawasan yang sama, lebih ketat, ada imigrasi dan lain-lain seperti bandara, emang bisa WNI yang tanpa istilahnya WNI bisa masuk kan enggak gitu loh. Nah sekarang pertanyaan saya adalah dampak untuk masyarakat Indonesianya apa? Dampak sosial yang lebih mahal itu apa? Yang dikhawatirkan maksudnya? Gitu loh. Pertama memang Indonesia buat rakyat Indonesia. Bukan Indonesia buat rakyat asing, bukan. Itu yang pertama. Yang kedua apa dampaknya? Kita paham semua. Belum ada suatu tempat yang disiplin di Indonesia bisa berjalan dengan baik. Cari, ini tidak boleh untuk orang Indonesia. Pasti selalu ada pengecualian. Bocor-bocornya ada? Iya, bocor-bocornya pasti ada. Jadi saya tuh Mas Ajus belum yakin kalau aparat kita tuh bisa disiplin orang yang tidak berwenang masuk, tidak boleh masuk. Itu pertama. Yang kedua. Yang ketiga adalah apa dampaknya Pak mamanya kepada masyarakat Indonesia. Saya senang bahwa kita udah sepakat bahwa perjudian sudah tidak boleh untuk rakyat Indonesia. Tepuk tangan kalau ini semua kita sama sepakat. Kita bikin garisnya. Ada garis ini. Kita udah gak lagi debat berkenaan dengan warga negara Indonesia. Ini warga negara asing aja nih. Negara asing ini saja. Kan murni kan yang disarankan dari rekan satu komisinya itu adalah PN penerimaan negara bukan pajak kan. Nah sekarang saya bicara kita berkenaan dengan keberkahan. Itu udah ada dalam konstitusi kita. Berkat Tuhan yang Maha Esa. Nah kita kan ada nilai agama di sini. Sekarang kita berdebat berkenaan dengan apakah kita hanya berpikir yang penting dapat cuan atau kita berpikir tentang karakter bangsa kita. Bagaimana dengan Uni Emirat Arab yang tengah? Nah sekarang Uni Emirat Arab itu bukan dalil. Dia bukan dalil. Bolehlah dia namanya Arab, kan tidak semua Arab itu adalah Islam atau beragama bahkan. Kalau kita mengenal dalam Islam itu ada yang jahili, ada yang ateis juga. Betul. Jadi tidak bisa kita mengambil dalil karena suatu negara itu melakukan sama. Mau siapapun dia kalau kita berbuat salah ya tidak bisa diikuti. Karakter bangsa kita berbeda dengan mereka. Karakter bangsa itu ditegaskan tadi kan Pak Kiai ngomong masalah bocor-bocornya. Ini belum ada daerah di Indonesia yang disiplin bocor-bocornya. Sekarang kalau kita bikin kasino, contoh nih. Bocor-bocornya itu kira-kira apa adik-adik di sini? Apa masyarakat kecil bocornya? Yang diperbolehkan masuk? Orang-orang kita main. Siapa? Yang berkuasa kah? Atau yang punya banyak uang kah? Yang bocor? Ini kan kita ngomong bocornya itu siapa yang bocor? Orang berkuasa, orang beruang, atau bagaimana? Ya orang berkuasa dan beruang misalnya. Ini kan masih perandaian. Itu kan perumpamaan. Betul. Tentu pasti bocor-bocornya bukan adik-adik mahasiswa yang di studio ini kan begitu. Tentu juga bukan toko kelontong yang bocor gitu loh. Iya kan? Nah ini jadi kalau menurut saya dampak sosialnya ya pasti sangat-sangat terbatas. Karena dikontrolnya nggak cuman, kalau saya ngomong WNI dan WNA pasti di sana ada imigrasi. Belum lagi ada polisi, belum lagi ada kejaksaan, belum lagi ada TNI. Saya percaya dengan APH kita. Apalagi zaman sekarang tinggal upload udah viral kan gitu. Itu. Ya, sekarang gini Pak Mas Holid juga mau ikutan tuh. Mas Agus juga tadi udah ngasih. Iya. Satu-satu, boleh. Dua hal. Pertama. Dari tadi dua terus ya tadi. Pertama, itu tidak bisa dijalankan ketika ada diskriminasi. Tapi sebelum saya menyatakan dua hal itu, berarti setuju legalisasi judol, setuju dilarang ya? Judol Kak. Oke, berarti kita fokus kepada case yang Aju sampaikan bahwa hanya WNA saja yang masuk. Iya. Oke, WNI tidak boleh. Begitu ya. Ini kita persempit kasusnya seperti itu. Kalau seperti itu, maka ada problematika hukum, sistem hukum di kita. Karena prinsip penegakan hukum, rule of law dan law of enforcement dari Indonesia itu adalah equality before the law. Semua setara di depan hukum. Tidak bisa dilakukan diskriminatif. Kalau di Malaysia itu bisa karena ada dual system di sana. Kalau di Indonesia tidak bisa one system di situ. Tidak bisa melakukan diskriminatif. One system yang seperti apa? Bahwasanya ini dibolehkan, WNA dibolehkan, WNI tidak dibolehkan. Itu tidak bisa dijalankan di Indonesia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita ingin meniru Uni Emirat Arab dan Malaysia, kita meniru ekonomi halalnya. Itu luar biasa capaian mereka. Malaysia potensi capaian ekonomi halalnya 3 kali lipat dibandingkan Indonesia.
Uni Emirat Arab juga luar biasa. Dan Indonesia potensi ekonomi halalnya masih jauh dari optimal. Itulah yang harus kita gali. Zakat kita, wakaf kita, ekonomi halal kita, industri keuangan syariah kita. Dan Indonesia seharusnya bisa menjadi pusat ekonomi halal dunia. Jadi tidak ada ruang untuk kemudoratan gitu ya? Ekonomi halal kita sekarang mau menjajahkan kebaikan Indonesia atau meniru keburukan orang luar. Tadi ada halal. Kalau saya pernah keliling di Asia Tenggara ini, nanya tentang Indonesia bagian pengembangan halal. Nah kita masih banyak gitu, kenapa kita masuk di situ? Artinya saya ketika ada wisata asing ke sini, yang senang judi nggak usah di sini lah, ke sana saja senang judi. Yang ke sini yang baik. Nanti di Bali bisa dikembangkan potensi lain wisata yang tidak harus perjudian itu. Baik. Mas Agus. Nah, begini, ini ada dikotomi bahwa judi itu menyengsarakan masyarakat karena dia diterapkan semuanya. Judol itu kan segala lapisan masyarakat, mahasiswa, anak-anak itu main. Nah sekarang memang tadi ada masalah hukumnya. Sekarang yang kalau masuk ke tempat judi itu apapun namanya, ya pakai deposit. Yang masyarakat tidak punya uang itu. Jadi biarkan saja mereka mau di situ. Yang penting dari situ salah satu pendapatan itu bisa dinikmati. Jakarta dulu dengan Ali Sadikin kan dibangun Jakarta pakai uang judi itu. Ya kan tidak menyentuh, ya silahkan yang mau judi, jadi harus pakai deposit. Di Singapura begitu. Baru kemarin saya dari sana, saya juga harus main. deposit. Enggak. Main. Cuman tahu aja ya. Tahu aja. Karena ada penjelasannya kok. Taruh deposit gitu. Nah itu jadi melindungi masyarakat. Silakan yang mau cari dosa, mau cari haram, ya masing-masing. Masing-masing Pak Kiai. Tidak begitu. Negara ini harus mengatur. Nggak boleh membiarkan. Negara itu diatur Kiai. Iya. Itu makanya diatur. Ya, makanya diatur, tidak boleh diatur kepada yang buruk, Pak. Diatur kepada yang baik. Jadi yang buruk bukan dikasih fasilitasi, itu harus dicegah, itu loh ya.